Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, jangan menjanjikan pembayaran. Ya, hal ini sudah sering kali saya bahas juga. Kenapa kita tidak boleh menjanjikan pembayaran kepada DC pinjol itu? Ya, entah itu DC WA telepon, ya, maupun DC lapangan. Ya, jangan pernah sekali-kali Anda itu menjanjikan pembayaran. Ya, karena nama Anda akan diprioritaskan sebagai nasabah yang akan selalu dikunjungi. Ya, dimaki-maki, ditakut-takuti, ya. Spam WA itu makin kenceng seharinya itu ya. Perharinya itu waduh, ya. Karena Anda menjadi nasabah prioritas. Oke, selanjutnya jangan menandatangani dokumen yang tidak jelas. Oke ya, ini sering kali ya, banyak sekali kasus-kasus ya di mana emak-emak biasanya ya itu menandatangani dokumen yang tidak jelas. Ya, yang hasil akhirnya itu barang-barang di rumahnya diambilin. Ya, biasanya itu finance seperti itu, ya. Nah, jadi jangan pernah tanda tangan walaupun itu hanya di selembar kertas putih saja, ya. Selembar kertas putih yang kosong itu, ya. Lalu Anda tanda tangan di pojok bawahnya itu jangan, ya. Karena itu bisa diisi oleh redaksi-redaksi yang ngawur. Ya, isinya itu ya. Anda bersedia ditarik barangnya, ya. Misalkan ada kulkas, TV, rice cooker, ya itu bisa seperti itu. Ya, nanti Anda kalah kalau misalkan terjadi perdebatan oleh misalkan dengan warga, RT, RW, ya kan? Karena di situ Anda sudah tanda tangan. Ya, bisa juga itu nanti disediakan materai. Ya, Anda tanda tangan di situ nanti ditempelin materai di situ. Ya, itu pasti akan menyusahkan Anda di kemudian hari. Oke, jadi jangan pernah ya menandatangani dokumen yang tidak jelas, please ya. Prinsip hutang dipinjol, jika uang sudah di tangan Anda, maka Anda tidak perlu tanda tangan apapun karena perihal semua hutang piutang Anda itu sudah sah ya, sudah disetujui oleh pihak kantor, termasuk resiko gagal bayarnya juga. Ya, selanjutnya takut yang berlebihan. Nah, ini tips yang selanjutnya. Ini agak ke psikologis gitu ya. Tips yang selanjutnya adalah takut yang berlebihan. Oke, fun fact atau fakta menarik. Jika Anda merasa takut dengan kehadiran DC, maka sebenarnya DC juga takut dengan Anda. Jadi sama-sama takut sebenarnya. Para DC di jalan itu sering membayangkan orang seperti apa yang akan dia hadapi nantinya. Ya, apakah preman situnya, apakah daerah situ rawan, apakah semua warganya kompak, sensitif dengan DC pinjol, tolak DC, ya. Gitu. Jadi sebenarnya Anda itu ya sama-sama takut. Nah, jika sudah seperti itu ya, yang tidak takut dia yang akan menang. Ya, tapi jangan melakukan kekerasan juga. Oke? Oke, selanjutnya ya, jangan terlalu ramah juga. Ya, apakah Anda orang yang nggak enakan, merasa bersalah karena punya hutang? Ya, tips dari DC, jangan pernah terlalu ramah dengan DC lapangan. Anda tetap wajib memperlakukan DC tersebut seperti tamu asing. Ya, memiliki batasan, memiliki sopan santun, dan tidak melakukan hal yang Anda tidak sukai. Oke? Karena jika Anda terlalu akrab dengan DC, pasti akan menyusahkan Anda di kemudian hari. Ya, minta tolong tagihin. Ya, berkunjung ke rumah Anda, minta minum. Ya, istirahat sebentar. Gitu. Ya, itu banyak terjadi di kampung-kampung. Ya, bank emok, koperasi-koperasi itu ya DC-DC-nya seperti itu. Oke ya. Jadi jangan terlalu ramah dengan DC lapangan. Oke, selanjutnya jangan menukarkan barang-barang di rumah sebagai alat pembayaran angsuran Anda itu. Karena Anda terlalu panik, tidak punya uang sama sekali, maka Anda memberikan DC tersebut barang-barang di rumah Anda sebagai gantinya. Ya, ambil aja mas itu mesin cuci saya, ambil aja mas rice cooker, ya, ambil aja kipas angin. Jangan seperti itu. Ya, mendingnya lunas. Ya, ini masih sisa banyak angsurannya. Ya, jadi pertahankan selalu harta-harta Anda karena itulah yang diinginkan oleh para pinjol-pinjol ini. Menyederhanakan orang yang kaya. Oke? Memiskinkan orang yang sederhana, menghancurkan orang yang sudah miskin. Seperti itu. Ya, sampai harta-harta pun bisa diambil. Jangan sampai gitu ya. Oke? Nah, tips selanjutnya dari DC lapangan pinjol adalah rekam aktivitas kunjungan dari DC lapangan tersebut. Dari awal DC berkunjung hingga DC itu hengkang dari rumah Anda wajib merekam.
Ya, Anda juga perlu bilang, nah kalau memang perlu ya, rekaman ini hanya untuk berjaga-jaga saja, tidak ada yang perlu viral, gitu ya. Nah, itu pasti DC itu sudah ketakutan kalau seperti itu karena sudah direkam, ada buktinya, gitu ya. Gimana mau macam-macam? DC itu ya, DC lapangan itu duitnya nggak ada, gaji dipotong, di kantor dimarah-marahin ya, terus kena masalah sama nasabah ya, dengan nasabah ada masalah gitu, nggak akan mau ya. Jadi siapkan HP Anda untuk merekam ya. Kalau Anda punya HP 2 ya, punya pulsa juga, Anda telepon ke OJK minta ditemani karena ada yang menagih dari pinjol A, pinjol B, pinjol C ya. Mbak boleh temani saya, ini ada yang lagi nagih nih dari pinjol, gitu ya. Saya ingin semuanya berjalan baik-baik saja, gitu. Itu pasti DC-nya ketakutan. Oke, kita masuk tips yang selanjutnya. Membayar perpanjangan hutang yang tidak mengurangi pokok, itu jangan. Ya, jangan juga ya. Daripada bayar perpanjangan, mending buat makan duitnya. Ya, pinjolnya baikan saja. Ya, karena perpanjangan hutang di pinjol itu adalah penipuan. Ya, tidak ada di leasing di bank itu perpanjangan hutang itu. Ya, itu adalah penipuan, real, pure penipuan. Ya, gimana bisa orang sudah galbay 3 bulan langsung ditawari pelunasan pokoknya saja tanpa denda. Ya, ini belum terlambat disuruh bayar perpanjangan. Ya, nggak masuk akal. Ya kan? Orang yang sudah telat langsung ditawari, "Pokoknya saja, Bu. Sudah, Bu, pokoknya saja. Pak, pokoknya saja." Tapi belum terlambat disuruh bayar perpanjangan. Itu adalah hal pembodohan di dunia finance. Ya, jadi jangan sampai pinjol itu menipu Anda. Oke ya, selanjutnya tentang tips-tips DC adalah tidak memverifikasi legalitas dari DC tersebut. Ya, ini dari DC Bank BUMN langsung ya. Anda wajib memverifikasi KTP, ID card, surat penagihan dan surat SPPI-nya. Ya, kalau perlu selama Anda meminta dokumen-dokumen DC tersebut, Anda sambil telepon OJK agar DC-nya itu segan dengan Anda. Ya. Halo OJK, ini saya sedang kedatangan dari pinjol, misalkan sebut saja Dana Setan, ya. Ini apa saja ya yang diperlukan untuk memverifikasi legalitas dari debt collector tersebut? Ya, tolong sebutkan Mbak, ini saya loudspeaker, gitu ya. Nah, nanti KTP minta, nah gitu kan ya. Bener nggak? Disamakan, gitu kan. Nah, itu pasti DC-nya sudah ketakutan duluan dan tidak akan mau nagih lagi, ya. Nggak akan mau nagih Anda lagi, ya. Karena setiap DC itu berkunjung ya, Anda itu nelpon OJK terus, ya ketakutan DC itu. Gitu. Oke, tips selanjutnya adalah jangan menyicil angsuran secara cash tanpa atau pakai kwitansi. Itu tetap berbahaya. Ya, jangan pernah bayar ke DC pinjol secara cash. Bahkan ketika DC itu bilang ada kwitansinya Pak, Bu. Ya, tenang saja, ini ada kwitansinya. Jadi bayar saja cash ke saya. Itu jangan. Ya, karena pembayaran pinjaman online tidak ada yang offline. Namanya pinjaman online, bayarnya pun online. Ya, satu-satunya yang melenceng dari pinjaman online itu adalah penagihan offline. Ya, itu melenceng. Sebenarnya ya itu ya, masa pinjaman online menagihnya offline, harusnya menagihnya juga online lagi. Ya, itu satu-satunya melenceng. Ya, jadi jika Anda mendengar DC itu, Bu, bayar saja sini cash, itu sudah melenceng. Ya, jangan pernah mau walaupun ada kwitansinya. Ya, karena semua pembayaran pinjol harus melalui aplikasi dari pinjol yang Anda tunggaki itu. Gitu. Oke, ngapain dibayar? Ya kan ya, kalau bayarkan saja, oke? Nah, tips selanjutnya adalah Anda tidak tegas atau kelamar-kelemar. Ya, kelemar-kelemar gitu ya. Ada seperti Squidward gitu ya. Nah, DC akan menganggap Anda tidak punya keberanian untuk melawan jika Anda itu tidak tegas. Ya, jadi Anda wajib tegas tapi tidak melakukan kekerasan juga. Oke, dipahami ya. Nah, yang terakhir dari tips-tips DC ini ya adalah jangan mau jika DC mengajak janjian bertemu di tempat lain. Ya, Anda dilarang bertemu selain di rumah. Ya, bahkan di kantor pun jangan. Misal DC bilang, "Pak, Bu, ketemuan di halte aja gimana? Ketemuan di gang situ, gang depan gitu." Itu jangan, berbahaya. Ya. Kenapa DC tidak mau datang ke rumah ya, malah janjian di tempat lain? Ya pasti ada sesuatu di balik itu semua. Entah karena sebenarnya DC itu takut ke rumah Anda,
Ya, DC itu mungkin juga punya niat buruk kepada Anda karena mungkin Anda misalkan wanita, gitu ya. Punya musuh di tempat Anda dan lain-lain, tidak ada yang tahu. Oke, pokoknya jangan pernah ketemu DC di tempat lain, masih mending di rumah saja ya, daripada jadi korban kejahatan masih mending ya agak malu-malu sedikit lah, nggak apa-apa lah dengan tetangga juga nggak akan mau tahu tentang urusan Anda, gitu. Oke ya, nah segitu dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.